semuanya, selamat siang. Silakan langsung buka kamera sama speakernya. Satu kelas berapa ya? Dan silakan semuanya buka kamera sama speakernya. Bentar ya, kalian nggak. Udah semuanya? Udah buka semua kamera? Siapa yang mau pimpin Namaskara? Vanessa ada? Halo Vanessa. Vanessa? Iya Bu. Dengar suara Ibu? Bentar Bu. Dah, silakan pimpin Namaskara semuanya bersikap anjali. Teman-teman sedharma, marilah kita awali pendidikan pada hari ini dengan membawakan parita Namaskara. Arahang sama Buddha Buddha Terpujilah Tuhan yang Maha Esa, Sang Tata Asa yang menjadi sumber kebijaksanaan. Biarkanlah kebijaksanaanmu pada hari ini. Semoga dengan pancaran kebijaksanaanmu, kami akan selalu bijaksana dalam pikiran, ucapan, semoga Dharma selalu kami dari kegelapan menuju ke cahaya yang terang. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Halo, namo budaya semuanya. Budaya Bu. Namo budaya. Namo budaya Bu. Namo budaya Bu. Pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang tahun pertama Sang Buddha mengajarkan Dharma. Ya, kita lanjutkan pada tahun kedua sampai keempat. Silakan yang sudah print PowerPoint-nya atau mencatat, silakan kalian buka. Ibu akan tampilkan di sini. Bisa, jual buku religion please. Bukan sama HP kau ya? Udah ada kalian semuanya? Udah Bu. Ya, kita udah kelihatan belum PowerPoint Ibu? Udah kelihatan belum? Nah, Nah, di tahun pertama
pertama kalian sudah melihat videonya yang tentang khotbah pertama. Ini khotbah pertama udah Ibu jelaskan di kelas 1 ya kan. Sekilas saja, kita langsung menuju ke tahun kedua sampai keempat. Kalian perhatikan di sini. Yang pertama memenuhi janji Raja Bimbisara. Janji di sini sebenarnya apa ini? Ada yang ingat peristiwa sebelum Petapa Siddhartha menjadi Buddha? Ada yang ingat peristiwanya? Apa peristiwanya saat itu? Janji apa yang diberikan Petapa Siddhartha kepada Raja Bimbisara? Nggak ada yang bisa jawab? Suara Ibu kedengeran apa enggak, Nak? Jelas nggak suara Ibu? Halo? Suara Ibu kedengeran nggak? Suara Ibu kedengeran? Jelas apa tidak? Jelas, Bu. Shirley, dengar suara Ibu? Dengar, Bu. Oke, kita kembali ke sini. Ibu ingatkan lagi. Janji Buddha kepada Raja Bimbisara. Jadi pada saat itu, pada saat Petapa Siddhartha bertemu dengan Raja Bimbisara ini merasa kasihan kepada Petapa Siddhartha. Kenapa? Karena beliau tahu bahwa Petapa Siddhartha ini adalah seorang pangeran. Maka ketika melihat Pangeran Siddhartha menjadi petapa yang hidupnya di hutan, Raja Bimbisara merasa kasihan dan beliau menjanjikan kalau Petapa Siddhartha ini kembali ke istana, maka Raja Bimbisara ini akan memberikan separuh wilayah kerajaannya. Tapi pada saat itu Petapa Siddhartha tidak mau dan beliau mengatakan kepada Raja Bimbisara, suatu saat nanti kalau apa yang dicarinya ini sudah ketemu, apa yang dicarinya? Obat dari kelahiran, tua, sakit, dan mati, ya, ajaran damanya sudah ditemukan, maka beliau berjanji akan menemui Raja Bimbisara untuk mengajarkan Dhamma. Nah, ini sudah berlangsung selama 7 tahun, tapi pada saat itu Buddha masih ingat. Dan di tahun kedua ini Buddha memenuhi janjinya ke Raja Bimbisara. Nah, pada saat itu Raja Bimbisara menyumbangkan Wihara Weluwanarama. Nah, di Wihara Weluwanarama ini Sang Buddha sering menghabiskan banyak waktunya. Ya, ini adalah wihara hutan bambu. Lalu kemudian di tahun ketiga Sang Buddha mengajarkan Owada Patimokkha. Ada yang tahu Owada Patimokkha? Ini kita rayakan pada saat bulan Asada. Pada saat bulan Asada, kita merayakan tentang Owada Patimokkha, di mana ada berbagai macam peristiwa penting. Yang pertama, berkumpulnya 1.250 orang biku. Semuanya arahat. Mereka datang tanpa diundang, tanpa ada janjian terlebih dahulu, tapi mereka serentak datang menemui Buddha. Dan pada saat itu, Sang Buddha mengajarkan Owada Patimokkha. Sampai sekarang kita peringati sebagai Hari Raya Asada. Lalu yang untuk Sariputta dan Moggallana, ini kita akan bahas setelah bab ini selesai, khusus tentang Sariputta dan Moggallana. Kemarin kalian juga sudah sempat melihat videonya. Oke. Lalu lanjut mengunjungi Kapilawastu. Kapilawastu itu kerajaan siapa? Kerajaannya siapa? Buka speakernya kalau mau ngomong, jangan lupa. Kerajaan siapa, Risel? Kerajaan siapa? Lupa, Bu. Lupa. Raja Sudodana. Raja Sudodana. Raja Sudodana itu siapa? Siapa?
Ayah dari Pangeran Siddhartha. Ayah dari Pangeran Siddhartha. Oke. Itu pertama kalinya Buddha mengunjungi ayahnya setelah menjadi petapa. Ya. Lalu menabiskan Nanda dan Rahula. Rahula itu siapa? Siapa itu Rahula? Anaknya. Anaknya siapa? Anaknya siapa? Anaknya Pangeran Siddhartha. Anaknya Pangeran Siddhartha. Pada saat itu umur Rahula baru 7 tahun. Pada saat usia 7 tahun, Rahula sudah ditabiskan menjadi Samanera. Ketika umur 7 tahun, kalian sudah bisa apa? Makan masih disuapin, mandi masih dimandiin, ya kan? Sementara Rahula sudah menjadi Samanera, di mana untuk menjadi Samanera itu harus menjalankan beberapa aturan. Tapi di sini masalahnya, ketika si Rahula ditabis menjadi Samanera, Raja Sudodana pada saat itu merasa kecewa dengan Buddha. Kenapa kecewa? Karena yang awalnya Pangeran Siddhartha dijadikan sebagai pewaris tahta, beliau meninggalkan istana. Lalu harapan satu-satunya Rahula, kenapa juga ditabiskan menjadi Samanera, yang otomatis tidak bisa menjadi seorang raja. Nah, pada saat itu si Raja Sudodana mengajukan permintaan kepada Buddha bahwa nanti kalau ada seseorang yang menginginkan untuk menjadi biku ataupun Samanera, itu harus ada izin dari orang tua. Nah, itu dijadikan tradisi sampai sekarang. Oke, lalu masuk ke Anathapindika. Anathapindika ini juga nanti akan kita bahas khusus di bab selanjutnya. Anathapindika ini seorang hartawan, orang kaya yang sering melakukan dana. Beliau juga mempersembahkan Vihara Jetawana. Vihara Jetawana ini, kalau kalian pernah dengar kisahnya, beliau membeli tanah dari seorang pangeran yang bernama Jeta, ya, dengan dibayarnya tanahnya itu dengan menutupi semua tanahnya ditutupi dengan koin emas. Cara membayar untuk menjadikannya sebagai wihara. Bertemu Raja Pasenadi ini juga akan kita bahas di bab selanjutnya. Pokoknya di kelas 2 ini kita akan membahas tentang sejarah-sejarah, cerita-cerita semuanya. Lalu yang terakhir mendampaikan sengketa suku Sakya dan Kolya. Ini berkenaan dengan mereka memperebutkan aliran air untuk mengairi sawah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Suara ibu jelas nggak? Suara ibu jelas? Jelas nggak, Min? Bram, kenapa baru gabung, Bram? Itu tadi ada ini ada kendala Bu, sebentar. Ada apa? Itu angka-angka bareng Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu udah kasih tugasnya. Kalian silahkan buka di Google Classroom, TH-nya. Kalian baca dulu tugasnya, petunjuknya, perhatikan. Lalu kalian tulis di buku, submit. Oke? Ibu cukup sampai di sini. Kalian boleh keluar dari Google Meet, langsung buka TH. Selamat siang, Namo Buddhaya. Nama budaya Bu. Siang Bu. Nama budaya Bu.